Selamat siang pemirsa. Saya Andres Tewong. Hari ini berada di rumah Ustadz Dasril. Dan di belakang saya ada Mas Surono. Hari ini hari istimewa karena hari ini kami perdana tes podcastnya, room podcastnya punya Ustadz Dasril. Ada apa di sini? Mengapa beliau bikin ini? Ayo kita tanyakan. Selamat siang Ustadz Dasril. Selamat siang Mas Teguh. Ini ada sesuatu yang menarik ya. Bagaimana banyak kawan-kawan, rekan-rekan aktivis, bukan juga pegiat-pegiat media, membuat room podcast sebagai bagian dari sarana mereka berkomunikasi. Mereka membuat room podcast, mereka undang orang, mereka diskusi, mereka rekam, mereka sajikan di YouTube, Instagram, dan Facebook. Fenomena ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di sini. Kenapa? Karena kita butuh saling mengenalkan diri, karena kita butuh saling berkomunikasi. Hari ini kita akan bertanya, apa yang memotivasi Ustadz Dasril membangun podcast ini? Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, netizen podcast yang kami muliakan. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi butuh memang media untuk menyampaikan, terutama soal dakwah, soal bagaimana sebenarnya visi kita, apa yang menjadi isi dari kepala kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, dan ini ingin kita buat atau kita rangkai menjadi sebuah aktivitas yang positif. Dan tentu ini melibatkan kawan-kawan. Kawan-kawan inilah yang selama ini yang kita lihat dari sosial society-nya, kehidupan sosialnya, yang bisa menarik minat para pemirsa sekalian untuk bicara hal-hal yang sangat-sangat penting untuk kehidupan kita di Kota Palembang ini khususnya. Dalam arti kata kita akan membagi pemikiran-pemikiran positif ya. Ya, Pemikiran-pemikiran positif, tidak boleh pemikiran negatif. yes, Karena kita ingin membangun kota kita ini tercinta. benar. Agar sekalipun suara itu dari dalam rumah, tetapi terdengar sampai ke merdeka. Ya. Setuju, sepakat? Sepakat. Bagaimana Mas Rono? Yang ini Mas Rono ini seorang pegiat teater, pakar media juga, dulu wartawan, sekarang menjadi seorang guru. Bagaimana Mas Rono dengan perkembangan podcast ini Mas Rono? Bicara soal podcast, kita harus sambut positif lah. MDS mempunyai podcast yang dari kata Ustadz tadi menyebarkan hal-hal positif ke masyarakat. Tapi setiap podcast tetap memerlukan masukan dan kritikan dari banyak pihak. MDS tidak akan menutup hal itu saya rasa. Dan MDS membuka ruang sangat luas kepada berbagai masyarakat untuk memberikan bukan hanya kritikan, tapi juga masukan-masukan agar konten-konten MDS dalam podcastnya itu semakin berbobot. Karena begini, banyak teman-teman media saya mengkritik ini, banyak membuat podcast, wawancara, selalu disuguhkan orang banyak itu dengan kepentingan dari medianya itu. Ketika media itu memiliki sponsor, mohon maaf, kalangan pejabat tertentu, entah partai politik, entah apa, selalu lebih kepada bagaimana mereka menyuarakan si pemilik modal. Nah ini yang membedakan podcastnya MDS. MDS tidak memiliki pemilik modal. Artinya MDS bukan podcast pesanan. Mereka ya, independen, itu bukan maksudnya. podcast pesanan, bukan biro iklan milik Bukan. seseorang. Bukan. Jadi selama MDS masih menjadi independensi diri sendiri, kita akan support beliau. Tapi kalau Siap. sudah menjadi biro pesanan, say goodbye MDS. Ini tentu sebuah change dari tantangan yang disampaikan oleh Mas Teguh, dan ini akan menjadi sebuah pengingat kami sebagai pendiri MDS, sebagai pemilik MDS, bahwa niatan dari awal kita adalah untuk memberikan, bukan memberikan pencerahan, Berbagi. tetapi ingin berbagi pemikiran bagaimana kita membangun kota ini, bagaimana kita membangun peradaban, bagaimana kita membangun perilaku masyarakat yang mengarah kepada kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Jika kalau intelektual berpikir positif dan selalu berpikir apa yang harus kulakukan untuk rumahku, untuk kotaku, baru untuk negaraku, nanti pikir luas. Sekarang MDS berpikir kita dulu untuk kota Palembang, Untuk kota Palembang. agar kita semua memberikan pencerahan. Karena pembangunan kota Palembang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa melibatkan
para intelektual swasta, orang-orang individu-individu. Selama pemerintah membuka hati mereka dan mau berdiskusi dengan lapang dada mengundang, tentu akan banyak masukan-masukan yang diberikan oleh Ustaz. Bagaimana Mas Ronald? Oke, saya mau bertanya ke Ustadz Dasril. Oke. Ustadz apa tidak takut podcast ini bakal berhenti di tengah jalan ketika bersaing dengan podcast-podcast yang dimiliki oleh teman-teman aktivis ataupun pihak media yang punya modal tetap? Sedangkan Ustadz tadi mengatakan ini benar-benar ada celah, ada sistem kekeluargaan dalam pendirian MDS ini. Bagaimana? Sebenarnya gini, tentulah kita melihat teman-teman aktivis, pelaku media, dan banyak lagi rekan-rekan sekalian yang mendirikan atau membuat podcast ini. Ini kan tentu kabar baik bagi kita. Benar. Artinya apa? Tinggal lagi sekarang media kita ini adalah untuk membangun salah satu opini. Nah, orang intelek itu dikatakan intelek ketika dia menyampaikan pendapat, berbicara, berdiskusi itu dengan nilai-nilai. Nah, makanya salah satunya nanti akan ada seleksi sendiri. Siapa yang berbicara apa, siapa yang mengatakan apa, dan akan berjumpa dengan apa. Artinya itu orang akan terekam. Kalau selama ini barangkali tidak terekam dengan ucapannya, dengan lakunya. Nah, kita kadang-kadang melihat ada beberapa oknum, kita bicara oknum, baik di pemerintahan, di DPRD, maupun di aktivis sendiri, bahwa antara ucapan dengan perilaku itu belum sejalan. Bahasa kerennya itu antara hati dengan hati itu belum ada connect. Nah, inilah yang barangkali kita ingin dengan banyaknya bermunculan podcast ini akan semakin banyak orang merekam. Oh, kemarin dia mengatakan ini, kenapa dia sekarang seperti ini? Nah, inilah sebenarnya salah satu keuntungan kita nanti sebagai masyarakat. Jadi hati-hati dengan rekam jejak digital. Sembarang ngomong, sembarang ucap, rekam jejak Anda akan menghantam Anda di masa depan. Sekalipun juga akan membangkitkan Anda di masa depan. Demikian kami dari podcast di Rumah Haji Dasril. Kita sambut bersama-sama hadirnya ruang podcast dari MDS. Terima kasih. Selamat sore. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba.